sebenarnya Bu, dulu tuh saya riset itu nggak mikir kok, oh kayaknya hasil risetku itu nanti berpotensi gini loh di masa itu, nggak sama sekali. Pokoknya tuh, wah aku punya riset ini, terus kemudian kok masalahnya, kok di sana tuh ada masalah yang seperti ini, makanya ini terus yang tak pegang gitu. Jadi ini kok ternyata bisa sampai kita dapat berapa hibah ya Bu? Berapa hibah itu temanya, inovasinya itu aja. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unikma, welcome back to podcast Unikma bersama saya Rida Fahas. Baik Sobat Unikma, untuk mengawali podcast kita hari ini, saya ingin mengajak Sobat Unikma untuk subscribe akun official YouTube Unikma dan tentu saja di akun media sosial Unikma lainnya seperti Instagram @official_Unikma dan juga akun TikTok Unikma @Universitas PGRI Madiun. Tentu saja agar Sobat Unikma bisa mendapatkan informasi terupdate tentang Unikma. Baiklah, di podcast kali ini kita akan berbincang atau berdiskusi tentang prestasi dosen Unikma. Hari ini kita akan membahas tentang prestasi yang didapat oleh dosen Unikma yang terbaru, yaitu Matching Fund. Nah, seperti apa Matching Fund itu dan bagaimana programnya? Langsung saja kita sapa ibu-ibu dosen cantik yang hari ini hadir di podcast Unikma. Halo Ibu Puji dan Ibu Nurul, selamat datang di podcast Unikma. Halo Bu Rida. Bisa disapa Sobat Unikma. Halo Sobat Unikma dimanapun berada. Baik, kemudian Ibu bisa perkenalkan diri masing-masing agar Sobat Unikma tahu nih siapa saja yang hadir pada podcast hari ini. Monggo Ibu Puji. Oke, terima kasih banyak Bu Rida. Perkenalkan, nama saya Bu Puji. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi pendidikan biologi dan saat ini saya juga bekerja di LPPM Unikma di bidang pengabdian masyarakat. Baik, luar biasa sekali. Dilanjutkan Ibu Nurul. Ya, saya Nurul Kusuma Dewi, sama seperti Ibu Pujiati, saya dari program studi pendidikan biologi Unikma. Baik, luar biasa sekali. Baik Ibu, langsung saja kita membahas topik yang akan kita bicara diskusikan hari ini Ibu, tentang Matching Fund. Seperti apa Ibu Matching Fund itu? Bagaimana programnya dan seperti apa? Mungkin ini beberapa Sobat Unikma belum tahu ya apa itu Matching Fund. Boleh disampaikan Ibu? Puji dulu. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Rida. Nanti Bu Nurul mohon ditambahkan ya kalau misalnya saya ada yang terlupa dan terlewat. Ya, Bu Rida tadi tanya terkait Matching Fund. Jadi Matching Fund itu merupakan salah satu program dari pemerintah ya, dari Kemdikti dulu. Jadi namanya tuh berubah-ubah Bu. Kalau sekarang namanya sebenarnya udah bukan Matching Fund, tapi biar memfamiliarkan dengan Matching Fund, nama yang sekarang tuh programnya namanya program dana padanan. Nah, biasanya pengumumannya itu ada slashnya Matching Fund biar tahu kalau memang ini tuh Matching Fund. Kayak gitu. Dari awal kita di tahun 2022 ya kalau nggak salah pertama kali program Matching Fund itu dibuka. Kita mengusulkan ya program ini, dan program Matching Fund itu sebenarnya apa sih? Jadi program Matching Fund itu adalah program fasilitasi menurut saya ya, pendanaan yang ini mensupport dosen untuk mempercepat hilirisasi riset teknologi yang dipunyai ke masyarakat agar memberikan dampak yang signifikan. Jadi memang negara juga nggak main-main untuk memberikan dananya, besar lah seperti itu. Nah, di Unikma lumayan banyak sih dari tahun 2022 kalau nggak salah kita pertama ya Bu Nurul. Kemudian beberapa teman dari Prodi Pendidikan Biologi juga ada, Bu Sri, terus Bendang Maruti, dan sekarang alhamdulillah kita juga lolos lagi ya Bu Nurul di tahun 2025 ini. Setelah perjuangan panjang juga, kita mencoba beberapa kali juga sering nggak lolos dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah di tahun 2025 ini kita dipercaya lagi dan alhamdulillah proposal kita lolos. Intinya kalau Matching Fund itu menekankan kolaborasi. Jadi kita difasilitasi untuk melakukan hilirisasi riset atau diseminasi teknologi kita, tapi harus mengajak industri atau DUDI,
Nah itu tuh harus berkontribusi untuk mempercepat ini. Jadi kontribusinya apa ya? Selain memberikan pendanaan juga support tentunya seperti itu. Jadi mungkin itu yang paling ditekankan di sini. Mungkin Bu Nurul mau menambahkan. Iya, sama seperti yang sudah disampaikan Bu Puji, saya rasa hal penting itu adalah mitra. Jadi bukan hanya kita, kalau misalnya penelitian-penelitian yang lain kan mungkin fokusnya di kita ya, tapi di sini mitra selalu diajak dalam setiap proses seleksi, verifikasi kelayakan dan sebagainya. Jadi bagaimana support mitra, bagaimana mereka mau ikut mendanai dan sebagainya. Nah itu saya rasa juga di hal yang sangat penting kalau di matching fund atau program dana padanan. Kita nggak tiba-tiba lolos ya Bu Puji. Jadi 2022 itu lolos. 2023 kita mengusulkan 2 ya. Yang satu mungkin di seleksi awal sudah gugur, yang satu sampai verifikasi kelayakan atau sebelumnya. Nah tapi tetap saja tidak lolos. Terus kemudian 2024 mengusulkan kembali. Jadi sudah 4 kali mungkin ya kita mengusulkan sebenarnya. Ada proses begitu Ibu ya. Baik, luar biasa sekali. Kemudian Ibu tadi saya membaca terkait judul kegiatan yang tim Ibu Puji dan Bu Nurul adalah pengolahan limbah terpadu pada sentra budaya Sapi Perah sebagai upaya implementasi green economy. Boleh dijelaskan Ibu tentang kegiatan tersebut? Baik, terima kasih banyak Bu Rida. Jadi sebenarnya program pengabdian masyarakat yang kita jalankan, saya dan Bu Nurul. Sebelumnya saya mau share dulu nih, kenapa sih kok ini lolos? Mungkin salah satu hokinya ini ada yang di sebelah saya. Gitu. Salah satu hoki yang lolos ya. Jelas dirimu. Alhamdulillah. Program itu kenapa itu Bu? Jadi ketika saya mengembangkan teknologi, sebenarnya saya tuh melihat dulu yang ada di masyarakat, sebenarnya potensi yang bisa saya tuh bisa membantu di bagian apa. Nah ternyata di Magetan itu potensi peternakan sapi dan lain sebagainya itu sangat besar dan sangat melimpah. Nah ternyata mereka itu pengelolaan limbahnya belum baik. Jadi misalnya mereka punya sapi perah puluhan, tapi limbah kotorannya itu masih dibuang melalui aliran sungai. Bayangkan mereka itu di daerah hulu, di daerah atas itu dari atas. Kemudian mereka membuang limbahnya di sungai. Yang bawah itu itu selalu terjadi perdebatan. Akhirnya makanya kenapa program saya itu banyak diterapkan di daerah hulu. Saya di daerah kaki Gunung Lawu dan lain sebagainya, karena mereka banyak peternakan sapi perah, sapi pedaging yang mereka itu belum mengelola limbahnya dengan bagus. Nanti Bu Nurul bisa menambahkan, Bu Nurul kemarin juga sempat cek bagaimana sih kualitas perairan di sana sebelum implementasi program ini. Nah, dan itulah mungkin mengapa proposal yang kami ajukan itu lolos menurut saya ya, karena urgensinya tinggi. Memang urgensinya tinggi dan butuh segera untuk ditangani. Dan teknologi ini mungkin potensi replikasinya juga tinggi. Jadi mudah diadaptasi dengan teknologi yang sama, gampang diterapkan dan mudah diterapkan untuk mengatasi permasalahan di lokasi yang sama di tempat yang lainnya. Itu sering Bu seperti itu. Jadi yang atas buang limbah, terus yang bawah bahasanya muring-muring ya, karena mereka nggak dapat air bersih. Apalagi yang kita kadang saya jadi ingat Bu, wah dulu tuh saya waktu kecil sering main ke sungai itu berarti buangnya di atas dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dengan teknologi saya itu limbah itu kita masukkan ke reaktor biogas untuk produksi biogas. Gasnya itu nanti untuk kompor, untuk masak, untuk magicom, untuk lampu penerangan dan lain sebagainya. Dan lebih hebatnya lagi menurut saya loh ya, teknologi itu tuh bisa dibawa lagi oleh masyarakat sana dengan membuka kayak studi lapangan. Jadi ada siswa, ada mahasiswa untuk edukasi datang ke sana untuk belajar, anak-anak SMP, anak-anak itu luar biasa sekali sebenarnya kayak gitu. Jadi harapan kami dengan adanya teknologi ini selain untuk bisa mengatasi permasalahan ini juga bisa memberikan edukasi tentunya untuk masyarakat ataupun untuk adik-adik siswa dan mahasiswa yang ingin belajar di sana. Luar biasa Ibu, artinya bisa dimanfaatkan ya ternyata hasil itu kotoran itu ternyata bisa didaur ulang jadi sesuatu yang bermanfaat ya, apalagi untuk
gas, tentunya akan berhemat artinya ya masyarakat yang berada di situ. Baik Ibu, untuk kegiatan tersebut dilaksanakan berapa lama Ibu? Semoga Bu Nurul atau satu tahun Bu. Jadi mungkin saya sambung dulu yang tadi Bu Puji jelaskan ya. Saya juga merasa kalau ini tadi Bu Puji merasa saya bawa hoki. Enggak, justru karena ini berasal dari penelitian yang berkesinambungan dari Bu Puji. Bu Puji ini ahli mikrobiologi. Nah ini makanya hasil riset itu yang kita bawa ke lapangan. Bu Puji tadi jelaskan bahwa ya permasalahannya urgent untuk diselesaikan karena memang limbah itu benar-benar dibuang ke sungai. Jadi ada pipa yang dialirkan ke sungai, kemudian yang berupa padatan pun sudah tidak bisa ditampung oleh peternak tersebut. Dan mereka beraninya kan kalau memberi pupuk yang dari kotoran sapi itu kan hanya ke rumput, nggak berani kalau ngasih ke sayur dan sebagainya karena belum diolah sama sekali. Kemudian tadi Bu Puji juga cerita kalau di bawah banyak yang marah-marah karena ini, apalagi karena banyak di desa-desa bawah itu sebagai desa wisata. Nah desa wisata kalau namanya ya kan ya nggak asik ya kita jalan-jalan bawa apa ini dan sebagainya. Ya tapi program Matching Fund ini kalau Bu Rida tadi tanya berapa lama ya setahun. Jadi ya memang agak agak strict gitu ya. Jadi 1 tahun ini sudah kita selesaikan, harus kita selesaikan dan ini ada 3 program utama begitu nanti. Oh 1 tahun itu pelaksanaan Ibu ya. Kalau untuk persiapan sendiri tentunya jauh sebelum itu. Bagaimana Ibu? Kita dari tahun 2024. Jadi Matching Fund itu ini loh yang terakhir padanan itu. Pendanaan 2025 itu sudah dibuka September tahun 2024. Prosesnya sampai diumumkan lolos itu Juli 2025. Jadi hampir 1 tahun ya prosesnya. Proses persiapan dan pendaftaran pengumuman sampai kita seleksi berkali-kali dan lain sebagainya itu ya hampir 1 tahun. Nah setelah itu namanya sudah berubah lagi ya karena kan untuk nama itu berubah tapi tetap konsepnya sama ya. Tapi setiap tahun ada perubahan nama. Hampir ya, udah 2 kali atau 3 kali ya. Dulu Matching Fund, terus dana padanan, sekarang namanya hilirisasi. Hilirisasi kalau tapi mereka pasti mencantumkan Matching Fund kok di Instagram atau apa dalam kurung gitu. Ada akun Matching Fund begitu Ibu? Dulu dulu ada webnya sendiri, ada platformnya sendiri namanya Kudereka. Mungkin Sobat Unima ingin seperti Ibu Puji dan Bu Nurul bisa mencari informasi di akun tersebut update di back office Kudereka. Baik. Kemudian Ibu tadi terkait persiapan Ibu dalam mengikuti Matching Fund itu dari mulai persiapan penulisan proposal sampai menunggu kelolosan kemudian dan seterusnya prosesnya itu bagaimana Ibu bisa diceritakan? Persiapan sebenarnya gini, saya juga bingung kalau ngomong pemilihan ide atau bagaimana sebenarnya ini tema yang saya gunakan dari tahun ke tahun kan teknologi saya itu juga itu ya kebetulan teknologi saya itu kok bisa direplikasi sehingga sebenarnya tema itu hampir sama. Jadi teknologi saya itu saya terapkan di lokasi wilayah yang berbeda-beda. Tentunya dengan skema yang berbeda dan itu di-ACC oleh pemberi dananya seperti itu. Jadi persiapannya persiapannya kita menyusun proposal, mencari lokasi yang memang urgensinya tinggi. Jadi kalau nggak salah sampai saat ini kita di Kabupaten Magetan ini sudah apply 4 reaktor biogas dengan hibah yang sama. 4 reaktor biogas, rencananya juga 4 rumah produksi kompos ya Bu Nurul. Nanti habis ini kita perlu bikin peta Bu. Saya perlu tambah lagi lagi gitu ya. Nanti kita cek daerah jajan. Jauh ini di daerah Magetan saja Ibu. Iya, di Puntok Doro itu ada 2 unit reaktor biogas fixed dome kapasitas 4.000 liter. Terus yang 2 yang mau apply ini di desa Jabung dan di desa Getas Anyar 7.000 liter.
Nah kan hampir sama ya Bu persiapannya. Iya. Menurut saya ya tadi urgensinya itu karena lokasinya itu benar-benar urgent, harus segera Iya, diselesaikan. Kalau persiapannya ya persiapan nyusun proposal, benar-benar memantapkan sebenarnya saya tuh punya apa, bisa menyelesaikan Iya. apa gitu. Itu terus yang saya bawa. Sebenarnya Bu dulu tuh saya riset itu nggak mikir kok kayaknya hasil risetku itu nanti berpotensi gini loh di masa satu, nggak sama sekali. Pokoknya tuh wah aku punya riset ini, terus kemudian kok masalahnya kok di sana tuh ada masalah yang seperti ini, makanya ini terus yang tak pegang gitu. Jadi ini kok ternyata bisa sampai kita dapat berapa hibah ya Bu? Berapa hibah itu temanya, nanti inovasinya itu aja. Bisa PPDM. bisa di-spill Ibu. Nominalnya kira-kira berapa Ibu? Nanti Satu aku dulu hibah itu aja. ya berapa Ibu? Artinya gini, mungkin Sobat Unipma ada beberapa kalau tujuannya artinya tujuannya untuk tadi ya untuk perkembangan masyarakat dan teknologi juga, tapi mungkin ada secara materi gitu. Secara materi. Iya, artinya berapa nominal yang didapat di satu hibah Ibu? Macam-macam ya. Oh. Untuk yang terakhir Ibu, untuk yang terakhir aja. yang ini saja Ibu, yang terakhir ini tentang pengolahan limbah sapi perah ini. Iya. Bagi berapa Ibu kisarannya? Kalau ini kan dana dari Kedereka itu porsinya kita harus ada dana dari mitra. Mitra itu ada dua ya. Mitra kolaborasi dan mitra penerima manfaat. Mitra kolaborasi saya itu adalah dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Iya. Terus kemudian harus ada juga kontribusi dari perguruan tinggi. Kalau dana yang saya ajukan ke negara aja itu sekitar 665. Kemudian dana dari mitra alhamdulillah kita juga dapat sekitar 350 juta. Totalnya kalau nggak salah 1,01 sekitar 1 M-an lah. Sekitar segitu. Iya, karena untuk pengadaan mesin dan Iya, pengadaan itu mesin, ya. traktor dan lain sebagainya. Jadi ini loh Bu Rida, kalau enaknya ya mungkin matching fund, enak atau enggak enak ya ini ya. Atau Enaknya kalau dulu dana deh. padanan, kalau misalnya kita Unlimited. ikut penelitian Kemdikbud Bima kan kita mengajukan dengan anggaran sekian, katakanlah 150 juta, tapi kita benar-benar nggak tahu kan itu akan turun berapa. Iya. Nah, ternyata dipotong 50%, ternyata mungkin dapat 100 sekian Iya. dan sebagainya. Kalau di Kedereka ini ada verifikasi kelayakan anggaran. Nah, di situ kalau dibilang nego ya ada lobbying, ada nego. Nah, jadi kita sama reviewer langsung buka anggaran. Ini benarkah segini? Mana buktinya kalau ini harganya segini? Coba tunjukkan. Nah, ini sepertinya bisa kok dikurangi. Nah, jadi saat itu juga kita langsung bisa mengetahui nanti endingnya Akan berapa berapa. yang akan kita Oke. dapatkan. Kalau misalnya itu kenapa yang insentif terlalu banyak itu 10 yang bisa kami danai mungkin cuma 4 atau 6. Nah, dari reviewer memberi masukan-masukan terhadap anggaran kami. Jadi ya pada akhirnya hari itu juga biasanya kita sudah Bisa fix juga tahu masalah itu anggaran. nominalnya. Benar Oke. sekali, bedanya juga sama Bima. Kalau sama kalau Bima itu sudah ada pagunya. Misalnya penelitian dasar maksimal 150, penelitian terapan maksimal 250. Tapi Bima itu unlimited selama RAB yang kita ajukan itu logis. Kedereka Iya. maksudnya. Kedereka, sorry. Oh. Kalau di Kedereka itu unlimited. Mau ngajukan berapapun asal itu logis, ya itu akan didanai. Kemarin kita dari 1,2-an kalau nggak salah ya Bu, Turun terus sedikit jadi aja. 1,1. Malah kalau nggak salah yang 2022 meningkat nggak sih? Iya meningkat. Iya, jadi kita ngajukan katakanlah 3 berapa, terus 36. dapatnya Malah nambah? 36. Ya, Wah. karena itu tadi ya atau Dan ada itu ongkir, ya? ada apa dan sebagainya belum Oke. kita masukkan dan sebagainya. Oke. Oke. Nanti kan bisa Tapi Baik, begini Bu ada. Rida, mungkin perlu digarisbawahi ya Iya. biar nanti Bapak Ibu yang mungkin mendengarkan ini. Jadi esensinya kalau program pengabdian masyarakat atau program hilirisasi riset yang mana kita menerapkan teknologi ke masyarakat itu minimal 50% dana itu harus diberupakan atau harus untuk masyarakat berupa teknologi yang ingin kita berikan. Jadi itu yang harus perlu dipegang Iya. sampai sekarang. Baik. Bagaimana Sobat Unipma? Bagaimana Pasti ingin ya. Baik, kemudian Ibu tadi disebutkan ini ya. Kalau tentang begini urgensi untuk
pengaplikasian ke masyarakat sudah tadi dijelaskan ya, karena tadi ada masyarakat yang mengeluh, yang juga bagaimana dengan terkait Ibu sebagai profesi Ibu sebagai dosen, Ibu seberapa penting seorang dosen mengikuti program matching fund? Mungkin dari siapa dulu, Bu Puji dulu. Iya. Kalau menurut saya penting ya, karena negara memberikan fasilitas kita untuk mendiseminasikan apa yang kita punya, untuk memberdayakan masyarakat, membantu masyarakat mengatasi permasalahan lingkungan. Mereka juga support secara finansial yang maksudnya tidak sembarangan. Kita juga dipantau oleh dinas mitra kita. Jadi program ini harus benar-benar tepat sasaran, dan alhamdulillahnya ketika kita berkolaborasi dengan mitra yang tepat, mereka itu selalu memberikan arahan, terus memantau bagaimana agar program ini benar-benar tepat sasaran. Dan itu saya sangat beruntung karena tahun ini kita bisa bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan langsung. Beliau Bu Kadis, Masya Allah, luar biasa sekali effortnya untuk membantu kita memilihkan atau menunjuk mitra yang tepat, sehingga harapan kami program ini bisa tepat sasaran. Selain itu, program pengabdian masyarakat ini kan juga wajib ya diikuti oleh mahasiswa. Sebagaimana kita tahu, ini merupakan salah satu program tridharma perguruan tinggi. Dan sekarang juga yang penting itu bahwa kita itu harus benar-benar memberikan dampak atau berdampak, entah itu ke mahasiswa maupun ke masyarakat. Betul, luar biasa. Bu Nurul mau penambah? Jadi kalau kita kan memang punya kewajiban pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, kita sebenarnya bisa berkiprah dimanapun ya di Abdimas, tapi tentu saja mungkin di Kedereka ini kita bisa memberikan lebih banyak, karena itu tadi beberapa kelebihan dana yang unlimited, kemudian kita bisa mengajak mahasiswa untuk ikut magang, ikut serta, kemudian ya itu tadi dampak yang diberikan bisa lebih besar saya kira, karena juga besarnya dana dan support dari dinas. Kan kalau misalnya di Magetan ini kan ada 1.000 lebih ya Bu ya, kelompok ternak gitu. Nah kalau kita jalan sendiri, nah mungkin belum tentu dapat mitra yang cocok, support, yang gampang untuk berkoordinasi. Tapi karena dengan dukungan Bu Kadis tadi, nah semua jadi terasa jauh lebih mudah. Ya. Baik, mungkin Sobat Unipma bertanya-tanya Ibu. Ibu sebagai dosen tentu saja ada kewajiban mengajar juga begitu Ibu. Bagaimana Ibu-ibu ini mengatur tentang kegiatan kewajiban mengajar dan juga tadi Abdimas dalam pelaksanaan matching fund ini Ibu? Bagaimana mengatur jadwalnya? Karena biar tidak ada maksudnya akhirnya atau meninggalkan mahasiswa kemudian sibuk dengan kegiatan matching fund atau bagaimana Ibu, ya tidak ada suara tersebut seperti itu. Terima kasih banyak Bu, pertanyaan bagus sekali ya. Kalau di biologi insya Allah kita tuh aman ya Bu. Yang pertama karena mungkin SKS kita mengajar itu mungkin loadnya nggak seberapa tinggi, jadi mungkin seminggu itu hanya 1-2 hari untuk mengajar di kelas, karena mungkin jadi sisanya itu sangat cukup untuk melakukan penelitian, melakukan pengabdian. Jadi kalau saya sendiri sangat tidak mungkin untuk bertabrakan dengan jadwal, mesti diplot lah ya di luar jadwal itu. Terus yang kedua, ada beberapa sekarang ya alhamdulillah ada kebijakan bahwa bisa rekognisi atau konversi. Jadi kebetulan semua program yang saya terapkan ke masyarakat itu relate dengan mata kuliah saya. Jadi mahasiswa sebagai syarat ini kita ajak ke lapangan, mereka belajar project PJBL ya, project based learning. Mereka belajar berusaha mengetahui, mengidentifikasi masalah, memberikan solusi, bahkan mengambil data kan. Jadi bisa jadikan mereka report yang bisa dikonversikan ke salah satu mata kuliah. Kebetulan ya sama, relate gitu. Kalau saya sih seperti itu strateginya. Kalau gimana? Sama juga, karena ya itu tadi ya, kita masih bisa kok kalau di biologi itu mencari jadwal ke lapangan yang tidak bertabrakan dengan jadwal kuliah. Dan mungkin memang salah satu ini ya hal yang mendukung Bu Puji mengajar mikrobiologi terapan, saya mengajar biologi konservasi, yang mana itu relate dengan kegiatan Abdimas ya, justru bisa memberi contoh nyata kepada mahasiswa gitu, bahwa
Biasa sekali Ibu. Kemudian Ibu yang terakhir mungkin bisa memberikan tips ya bagi Sobat Unipma yang mungkin ada rencana ingin mengikuti Matching Fund di tahun ini atau tahun depan mungkin ya Ibu. Bagaimana tipsnya Ibu untuk bisa lolos peroleh Matching Fund? Apa ya tipsnya? Berbagai Tipsnya tuh Karena sebenarnya sering gitu loh Ibu. iya, tipsnya tuh sebenarnya pertama tuh kita harus bisa mengidentifikasi apa yang kita punya dulu. Yang kita punya ini dapat memberikan manfaat yang part mana? Iya. Ya part itu dicari. Apakah itu tuh benar-benar ada di wilayah kita atau misal apa daerah sasaran kita atau sasaran kita nantinya. Jadi memang benar-benar harus mengidentifikasi apakah teknologi saya ini benar-benar bisa memberikan dampak yang signifikan mungkin untuk pendidikan atau untuk industri atau untuk masyarakat. Ketika itu ternyata bisa, baru kita mencari mitra kolaborasi seperti itu. Mitra kolaborasi yang cocok apa? Terus kita diskusi begitu ya Bu Nurul. Sebenarnya Bu malah balik lagi. Masya Allahnya program kita itu untuk yang program terakhir ini kita tuh nggak sampai ke dinas, bahkan kita itu sudah dinotis sama dinas karena program kita itu sudah berhasil di lokasi lain. Jadi kalau misalnya dampak yang nyata, dampak yang terlihat itu efeknya sampai seperti itu ya Masya Allah. Jadi kita nggak usah nyari mitra itu yang datang di kita. Ketika kita ketika kita menjalankan sebuah program dikerjakan dengan sungguh-sungguh, semoga bisa keberlanjutannya bisa terukur. Jadi dampaknya itu tadi, kalau bisa nanti kita nggak nyari mitra, akhirnya mitra yang nyari mitra. Seperti itu. Luar biasa Ibu sampai segitu. Nantinya mungkin Bu Puji dan Bu Nurul sudah punya passion di sini. Passion nggak sih Bu ini? Karena saya sedih karena ini jujur memberikan motivasi pada saya kan jadi punya gambaran. Ternyata harus mencari pada diri kita tuh ininya minatnya punya apa gitu ya. Kalau kita belum punya berarti kira-kira kita mau mengembangkan apa ya? Udah lari aja ke sana gitu. Menggali potensi diri. Ya, sama sebenarnya Bu Rida, menggali potensi diri. Kemudian kan kalau Abdimas kan berbasis potensi atau masalah ya. Kalau ada potensi maka kita kembangkan, kalau ada masalah kita selesaikan, kita coba selesaikan. Itu saja. Mungkin merenung ya. Merenung gimana ya match gitu antara apa yang kita punya dengan apa yang benar dibutuhkan. Kemudian Ibu sebagai nanti untuk pemula, apa jalan agar dipermudah lolosnya, ini ada tips Ibu? Karena jujur saya sebagai pemula belum ada track record seperti dulu, pernah saya tapi internal. Cuman yang untuk yang tingkat ini belum. Jadi saya bagaimana untuk pemula gitu. Kalau menurut saya, kalau mungkin bagi dosen yang baru masih memulai untuk pengabdian masyarakat, pertama mungkin dioptimalkan dulu hibah-hibah yang ada di LPPM, karena kalau hibah KDRK ini syarat khususnya tuh harus punya paten dan lain sebagainya. Jadi paten itu bisa kita capai bertahap kan Bu. Misalnya kita menjalankan program penelitian atau Abdimas sebelumnya, ya diupayakan luaran-luaran itu dioptimalkan dan benar-benar direalisasikan. Karena itu nanti dampaknya itu berkelanjutan seperti itu. Seperti itu. Mau tidak mau rekam jejak memang berpengaruh ya. Iya, berpengaruh ya Bu Rida. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang mana yang dulu bisa diikuti, nanti itu akan jadi sesuatu di Abdimas atau penelitian kita selanjutnya. Atau Ibu mungkin bisa join dengan teman lain yang senior begitu Ibu, yang sudah punya. Iya, mungkin join dengan yang senior, mengajukan Matching Fund atau bagaimana. Kalau bagi dosen yang benar-benar pemula, belum pernah melakukan pengabdian masyarakat, mungkin ya itu dulu fokus ke hibah LPPM atau hibah BIMA yang program PKM 1 tahun itu potensi lolosnya mungkin ya lumayan tinggi kalau proposalnya untuk pemula ya. Iya, benar-benar dikerjakan sesuai dengan aturan-aturannya. Oke. Baik, luar biasa Ibu obrolan hari ini. Semoga bisa memotivasi Sobat Unipma untuk mengikuti jejak ibu-ibu hebat yang hari ini hadir di podcast hari ini ya. Baik, itu tadi obrolan kita tentang Matching Fund. Terima kasih Bu Puji, Bu Nurul sudah berkenan hadir hari ini. Terima kasih kembali. Semoga lancar. Amin. Proses Abdimasnya ya. Belum selesai Bu ya? Belum. Yeah. Baik Sobat Unipma,
Terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kapan-kapan mau ikut boleh loh Bu Rida. Unikma Smart and Competitive.